Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi yang cerah ini Allah izinkan kita untuk sama-sama hadir, sama-sama duduk berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Maka mudah-mudahan dengan segala kemuliaan tersebut tidaklah kita bangkit dari tempat duduk kita, melainkan Allah hapuskan segala dosa kita. Amin. Allah bantu lunaskan hutang kita. Amin. Allah bantu ringankan semua beban yang ada di pundak kita. Amin. Allah sehatkan semua yang lagi sakit. Amin. Dan Allah bantu check out semua keranjang kuning. Amin ya Rabbal. Saya lagi rada sakit hati ini. Gara-gara keranjang kuning saya kan udah di check out. Di keterangan udah nyampe, diterima oleh penerima. Di foto depan rumah doang gini, megang paket itu tangan kurir. Atau siapa yang nerima? Saya nggak nerima kan? Akhirnya saya chat aja. Pak, ini siapa yang nerima? Ada. Siapa yang nerima? Iya ada yang nerima. Siapa orangnya? Nanti saya lagi selidiki ini ya Allah. Itu paket saya. Dari sekian lama saya cekot enggak. Begitu dicekot kejadian begini. Ya mungkin ya memang Allah kurang redo. Terkadang kan kita cekot karena hawa nafsu kan. Begitu karena kita cekot karena hawa nafsu, Allah ingetin dari hal-hal seperti ini. Ya mudah-mudahan semuanya yang ada di keranjang kuning bukan hawa nafsu, semuanya adalah kebutuhan kita. Kebutuhannya ada 100 berapa itu ya. Banyak banget itu keranjang kuning. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjung sajikan kepada kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan sebagaimana duduknya kita, kumpulnya kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan kelak kita duduk lagi, kumpul lagi, kongko lagi nanti di surga bersama Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Biarin dia mah lagi anteng. Kalau udah rewel nangisnya kenceng. Ya Bang, kaget ya. Itu tangannya agak ikut aja, tangannya kejepit. Kalau tangannya itu. Kenapa kaget Bang? Kenapa kaget? Saya kan saya udah ngomong tadi. Kalau biarin lagi anteng, ntar kalau udah nangisnya kencang. Baru saya contohin gitu. Kameramen dikaget di belakang. Tolong aku ambilin Milnanya di belakang. Oh iya. Apa? Biasanya pakai sun. Sun. Beneran ini mah baby Alola. Ini kalau dia makan, kalau anak bayi kan dicelupin ke mana? Ke air ya, kasih YouTube. Enggak, kalau dia ke jelantah dulu. Celupin ke minyak jelantah baru dikokop sama dia. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah bukan cinta manusia biasa. Yang sedang kita omongin, yang sedang kita bicarain adalah sosok manusia yang memang bukan manusia biasa, manusia yang sangat luar biasa, yakni Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking agungnya beliau, saking mulianya beliau, bahkan jauh sebelum beliau ada pun semuanya udah mengenal Nabi Muhammad, hatta Nabi Adam, sampai kakek moyang kita ini Nabi Adam. Tuh kan berarti kita keturunan Nabi kan? Bener nggak? Kita keturunan Nabi Adam tapi bukan Nabi Muhammad. Jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Adam. Cuman kita nggak tahu di atas siapa kita, di atas kita siapa? Mungkin Korun, Abu Jahal, Firaun, nggak tahu. Yang penting intinya jalur kita dari Nabi Adam. Nabi Adam diterima taubatnya sebab apa? Sebab beliau bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di tiang-tiang sorga. Di tiang-tiang sorga tuh
semuanya tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah bertahun-tahun Nabi Adam taubat, belum diterima juga, bukan enggak ya, belum diterima sama Allah. Akhirnya Nabi Adam ingat ada satu nama yang terpampang jelas di tiang-tiang surga, dan nama itu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, pasti itu nama bukan nama sembarangan. Ketika sesuatu sudah disandingkan dengan sesuatu yang agung, pasti sesuatu yang menempel dengan agung itu pun ikutan menjadi agung. Akhirnya bertawasul dengan kemuliaan nama Nabi Muhammad, bertaubat kepada Allah, akhirnya diterima taubatnya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 1000 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ada seorang raja siapa ya namanya, Raja Abu Karam As'ad Al-Himyari, Raja Tuba yang kedua namanya As'ad Al-Himyari. Beliau nih punya masalah dengan sekelompok orang di kota Yastrib, namanya waktu itu belum Madinah, masih Yastrib. Punya masalah, akhirnya gedek panggil pasukannya, pasukan, ayo kita serang kota Yastrib. Itu kalau orang zaman dulu punya masalah sama orang, bukan orangnya dianjurin, sekota-kotanya dianjurin. Karena punya modal. Kita nggak punya apa-apa, makanya diem aja. Ya emang bagusnya diem. Ini Raja As'ad Al-Himyari punya masalah dengan beberapa kelompok orang di kota Yastrib. Saking gedeknya, dia marah, dia punya kekuatan, dia punya pasukan, dia panggil semuanya ke kota Yastrib untuk menghancurkan kota Yastrib. Sampai di kota Yastrib ada dua pendeta, saudara kakak adik. Dua pendeta rahib Yahudi. Yahudi apa Nasrani? Dua pendeta rahib. Maaf, lupa antara Yahudi apa Nasrani. Intinya ketika dia mengetahui kedatangan raja tersebut ke kota Madinah, ditahan. Tar dulu. Paspornya kopi lo nggak bikin kembung. Enggak, itu mau gaya saya aja. Ntar zaman dulu udah ada kopi luwak kali ya. Itu raja sampai di kota Madinah, ditanya, wahai Tuan, apa kebutuhan engkau? Padahal dua pendeta tadi udah tahu. Dari mana taunya? Sebab dari mimpi yang Allah beritahu kepada dua pendeta tadi. Akhirnya konfirmasi, wahai Tuan, apa maksud kedatangan Tuan ke sini? Kedatangan kami ingin menghancurkan di kota ini, sebab saya punya masalah sama beberapa orang di sini. Kata dua pendeta tadi, kalau bisa mah jangan dah. Ya, jangan ya. Emang apa kata rajanya? Emang nggak boleh. Karena ini kota ini kelak akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman yang sudah dijanjikan di dalam kitab kami. Kata Raja Tuba tadi, macam sih? Apa iya? Emang begitu? Iya. Diceritain tuh sama pendeta tadi, siapa Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya, bagaimana fisiknya, bagaimana kesehariannya, diceritain. Kok begitu kenal sama Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad belum ada? Karena Allah udah bilang di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka para ahli kitab mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal kepada anak mereka. Kita nih kenal sama anak kita nih, sedekat itu, sepaham itu. Pendeta itu juga begitu. Nabi Muhammad belum ada, tapi kenalnya sama Nabi Muhammad udah begitu luar biasa kenalnya. Diceritain semuanya. Begitu mendengar kisah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, fisik Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad, itu raja hatinya lumer. Yang tadinya benci kepada kota Madinah menjadi begitu cinta. Akhirnya diurungkanlah niatnya untuk menghancurkan kota Madinah. Dia menulis surat untuk Nabi Muhammad, disampaikan kepada pendeta tadi, aku nulis surat nih, ya, tolong sampaikan ke Muhammad nanti ketika Nabi Muhammad datang ke sini. Padahal belum tahu tuh pendeta juga kapan Nabi Muhammad datang. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, berbondong-bondong orang
orang ingin banget rumahnya disinggahi sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mampir ke rumah kami dong. Kata RT 1. RT 2 nggak mau kalah. Kata RT 2, di rumah saya aja Nabi Muhammad, kita bisa ngopi. Kata RT 3, jangan ya Rasulullah, di rumahnya mah bocor rumahnya. Rumah saya aja. Artinya semuanya berebutan untuk disinggahi orang Nabi Muhammad rumahnya. Ditariklah onta Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, daha fa innaha ma'murah. Biarin, jangan ditarik tuh tali onta, sebab nih onta sudah dikasih tahu sama Allah di mana dia akan berhenti. Lepas. Ada satu lagi orang ngeyel, ditarik, ya Rasulullah rumah saya aja. Daha fa innaha ma'murah. Dengan akhlaknya Nabi Muhammad bilang, udah biarin, lepasin. Nih onta udah dikasih tahu sama Allah di mana bakal dia berhenti. Tuh. Nabi Muhammad ngelarang aja masih pakai akhlak. Udah biar daha fa innaha ma'murah. Biarin, lepasin. Nah, kalau kita lihatin masih megang, lepasin. Masih megang, tendang dari atas. Itu sayang. Tapi kalau Nabi Muhammad, daha fa innaha ma'murah. Lepasin. Kalau dia juga begitu, ngomongnya pelan, tapi sambil gigit bibir. Wasih. Takut saya bang. Biasanya yang kalem-kalem begini pas ngomong ngeri bang. Lagi ngumpulin energi, Ngumpulin energi dia mah. Ini biar ada sedikit gagahan. Kalem. Kalem. Udah kayak yang di Lawang Sewu gitu. Gimana nih? Oh, dah fa innaha ma'mur, lepasin. Ini onta udah dikasih tahu sama Allah bakal di mana dia berhenti. Akhirnya itu rumah berhenti di salah satu rumah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah disitulah Nabi Muhammad singgah. Di rumah itulah Nabi Muhammad istirahat sampai rumahnya Nabi Muhammad selesai dibangun oleh sahabat. Dan teman-teman tahu kenapa onta tersebut milih di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Karena di rumah itulah ternyata surat yang yang diwariskan dari Raja Tuba sampai datangnya Nabi Muhammad ada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan jarak dari surat itu ditulis sampai datangnya Nabi Muhammad ke kota Madinah tadi, kata para ahli sejarah, jaraknya 1000 tahun, tidak kurang tidak lebih. Dan surat itu masih utuh selayaknya sebagaimana awal kali ditulis oleh Raja Tuba Abu Karib As'ad Al-Himyari tadi. Kok kenapa ya suratnya tidak rusak, suratnya enggak lusuh, suratnya enggak sobek? Itulah, apapun semuanya yang berkaitan dengan Nabi Muhammad semuanya Allah akan jaga. Sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad semuanya Allah akan jaga. Dibuka suratnya oleh Nabi Muhammad. Inti dari surat tersebut adalah falau mudda umri ila umri lakuntu lahu wasiran. Seandainya umurku dipanjangkan oleh Tuhanku untuk sampai kepada zamannya Muhammad, maka aku akan menjadi tetangganya, aku akan menjadi saudaranya, wa bin'am, bahkan aku akan menjadi saudaranya. Wajahtu bi syaifi a'da'ahu, dan aku akan gunakan pedangku ini untuk memerangi semua musuhnya Muhammad. Wa farraztu an sadrihi kullham, dan aku akan hibur hatinya Muhammad sehingga tidak ada kesedihan satu pun yang ada di dalam hatinya. Cintanya sama Nabi Muhammad begitu. Padahal jaraknya masih 1000 tahun. Akhirnya sampailah itu kepada Nabi Muhammad. Tadi tuh sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad semuanya akan Allah jaga sampai 1000 tahun suratnya masih utuh. Jangankan surat, dahulu ada juga seorang sahabat yang lagi kongko, biasanya kan lagi kongko depannya ada api ya, kalau malam itu buat hangatin tubuh. Berarti baru satu sahabat datang, dia habis ngelap ini, keringatnya lapnya tuh begitu rusuh, begitu kotor, dilemparin pada api tersebut. Sahabat bengong, loh kenapa dia tiba-tiba ngelemparin lap mukanya? Nggak lama diambil lagi tuh lap muka, putih bersih. Loh kok nggak hilang, kok nggak kebakar tuh lap mukanya? Sahabatnya pada nanya, ilmu apa yang kamu punya? Kain apa itu? Kok tadi sebelum dimasukin kotor dibakar sama api, nggak hilang, nggak rusak, nggak kebakar, bahkan menjadi bersih. Apa kata sahabat tadi? Ketahuilah ini adalah sapu tangan dahulu yang digunakan oleh Rasulullah untuk mengusap keringat di wajahnya. Segitunya itu, sampai sesuatu juga yang menempel dengan Nabi Muhammad Allah jaga daripada sentuhan api neraka.
Lalu bagaimana ketika Nabi Muhammad ada di dalam hati kita? Lalu bagaimana ketika Nabi Muhammad ada di pikiran kita? Lalu bagaimana Nabi Muhammad ada di mata dan lisan kita? Maka semuanya akan Allah jaga. Nggak bakal lagi tuh ngomongin orang, nggak bakal lagi ngelihat sesuatu yang Allah haramkan. Sebab apa? Di mata kita ada Nabi Muhammad, di lisan kita ada Nabi Muhammad. Gitu tuh. Dan cintanya Nabi Muhammad luar biasa kepada semuanya, bukan hanya kepada kita, bahkan kepada orang yang kafir, bukan non muslim ya. Kafir artinya orang yang menutup diri, mas ya. Kemungkinan suatu saat dia terbuka mendapatkan hidayah. Tapi kalau non muslim, non artinya tidak, muslim selamat, orang yang enggak selamat. Berarti lebih kejam kalau kita ngomongin orang kafir non muslim ya. Jangan mau dibilang kafir mah bahasanya kasar amat, non muslim ngapa? Enggak. Justru bagi kita kafir itu bahasa halus. Ya, kalau non muslim baru kasar. Ada pembantunya Nabi Muhammad orang Yahudi. Pembantunya Nabi Muhammad orang Yahudi. Sakit keras lama hingga sakaratul maut. Datang kabar itu ke telinganya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngejenguk pembantunya yang Yahudi tadi. Dijenguk sama Nabi Muhammad, dihibur sama Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad tahu ini pembantu yang Yahudi sedang di ujung tanduk di akhir hidupnya. Akhirnya Nabi Muhammad menuntun untuk membacakan syahadat. Tapi ini anaknya enak, ada bapaknya di samping. Gimana urusannya nih, saya syahadat, saya login, bapak saya di samping. Jangan lihat kepada bapaknya, isyarat. Bagaimana Pak kalau pakai bahasa mata ya? Begitu dilihat oleh anaknya, bapaknya mengatakan Ati Abul Qasim, udah turutin aja Muhammad apa yang dia mau. Akhirnya Nabi Muhammad bimbing syahadat, itu orang syahadat di hadapan Nabi Muhammad, gak lama orang itu meninggal. Kenapa? Sayangnya Nabi Muhammad sama pembantunya. Dia nggak mau pembantunya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar dari rumahnya pembantu Yahudi tadi, Rasulullah senang. Alhamdulillah, aku bahagia, aku telah menyelamatkan satu jiwa yang tadinya mau masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Suatu saat juga pernah Nabi Muhammad lagi duduk, tiba-tiba berdiri. Ketika ada rombongan jenazah yang lewat. Rombongan orang yang nganter jenazah. Ya Bang ya, benar ya? Benar ya? Sengaja. Rombongan jenazah. Itu keranda autopilot kali ya? Ada rombongan orang yang mengantarkan jenazah. Diangkat jenazahnya, Rasulullah berdiri. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Kenapa engkau berdiri? Ini adalah jenazah orang Yahudi." Rasulullah mengatakan apa? Dengan air mata yang bercucuran mengatakan, "Aku begitu sedih sebab terlewat satu jiwa yang menghadap Allah dalam keadaan dia belum memeluk Islam." Artinya apa? Perhatiannya Nabi Muhammad kepada orang yang di luar daripada ajaran beliau. Itu orang yang di luar daripada ajaran Nabi Muhammad mendapatkan cinta, mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita? Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, "Syafaati li ahli kabairi min ummati." Cintaku, syafaatku li ahli kabairi min ummati, akan aku berikan kepada mereka orang-orang dari golonganku yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Mereka para pendosa, mereka bahkan yang melakukan dosa besar, maksiat besar, masih mendapatkan cinta dan diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Maka kita jangan sekata-kata sama orang yang maksiat. Jangan sekata-kata, jangan gampang-gampang kita kasar sama orang yang banyak dosa. Jangan. Apalagi nyalahin pakaiannya. Ini najis amat orang begitu. Yang salah orangnya. Jangan disalahin pakaiannya. Bener nggak? Iya. Apalagi dibilang udah ngaji berapa tahun di Anur, masih begitu aja. Sini lu. Gua pelintir di bibir. Benar. Itu bener. Pasti ada ngomongin ya. Iya. Sini bawa sini, saya pelintir bibir. Biar kagak balik tuh bibir. Pembela. Sama ahli maksiat, pendosa besar, pendosa ulung, Nabi Muhammad sayang. Nabi Muhammad memberi perhatian. Bahkan Nabi Muhammad bilang, "Syafaati li ahli kabair min ummati," syafaatku aku berikan kepada mereka umatku yang banyak melakukan dosa besar. Pendosa besar, pemaksiat ulung yang begitu banyak dosanya masih mendapatkan perhatian. Rasulullah perhatiin, Rasulullah sayang sama dia. Lalu bagaimana dengan kita semua yang hadir di sini, yang menutup aurat, yang rajin ngaji, yang duhanya nggak pernah tinggal, tahajudnya nggak pernah tinggal, sedekahnya nggak pernah ngitung. Itu justru ini ada sebuah al-aulawi, keutamaan.
Yang maksiat aja dapat perhatian Nabi, lalu bagaimana dengan kita? Maka jangan pernah kita berputus asa. Maksiat wajar, namanya orang, kecuali kalau teteh malaikat. Nah, nggak pernah maksiat itu baru. Malaikat nggak punya nafsu, makanya disuruh sama Allah sujud sampai kiamat, ya udah sujud aja sampai kiamat ya. Tasbih aja sampai kiamat lah, kita disuruh sujud 5 menit aja. Coba, jangan kan sampai kiamat 5 menit aja. Kuat nggak begitu? Enggak, karena kita punya nafsu. Maka ketika kita terjerumus di dalam dosa, ingat Nabi Muhammad sayang sama kita. Ya, jangan sampai ya Allah dosa saya banyak, udahlah nggak usah sholat sekalian. Udahlah pengen mati aja, pengen mati. Jangan, Nabi Muhammad justru sedih kalau kita begitu. Sedih, karena kata Nabi Muhammad, semua amalan umatku ditampakkan kepadaku. Bahkan duduknya kita di sini, teteh duduk di sini, Nabi Muhammad tahu sebab apa? Disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan nikmah duduk di sop depan ini. Alhamdulillah. Kalau saya gitu dilaporin, ya Alfi masih duduk di depan aja nih, berarti dia baik-baik aja. Kalau udah duduknya di sop 3, apalagi sop belakang, bahaya tuh orang. Berarti hidupnya lagi nggak baik-baik aja. Semuanya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan nih orang di samping saya yang datang nggak diundang. Rasulullah tahu. Bukan nggak diundang ini, kanan kiri. Ya Allah. Bukan nggak diundang sama saya gitu. Saya palakin. Yang itu Ustaz Jojo nih dari Bandung. Dari Bandung gitu loh. Dari Bandung ini loh, nginep di Palma ya. Tadinya mau di teras masjid, saya nggak tega. Jangan lagi ulang aja. Malah bawa anak lagi. Saya takut kalau dia tidur di teras masjid diangkut sama dinas sosial. Syafaati li ahli kabair min ummati. Semuanya disayang sama Nabi Muhammad. Bahkan ada dulu namanya pohon korma, kan itu kisah yang masyhur kan. Pohon korma menjadi tempat khutbahnya Nabi Muhammad. Suatu saat itu pohon korma dingin ya. Ada fresh air di belakang. Kayak Maeha itu. Persis kayak Maeha gitu. Biar kelihatan kayak dukun sembur. Ini teman saya susah BAB. Minumin biar makin keras. Keras ininya kemauannya keras biar BAB-nya enggak. Aduh, diminta doa biar encer makin keras. Terakhir ini sebelum beliau. Pemaksiat ulung. Di dalam majelis saya pernah angkat tangan, ya Rasulullah interupsi bahasa kita. Saya minta izin, dia mualaf dia. Saya berani dan saya siap menjalankan semua syariat Islam kecuali satu ya Rasulullah. Saya nggak bisa berhenti berzina. Izinin saya buat zina. Sahabat yang melihat kan geram ya. Minta izin itu. Iya minta izin. Hebat ya. Kalau kamu mau istri minta izin apa? Minta izin apa? Paling beli jajan ke warung. Main PS izin nggak? Main PS? Izin. Bilangnya mau ke masjid gitu. Burung izin kalau main burung. Main burung. Di rumah ada, jadi banyak burung di rumah. Di rumah dia banyak, ada burung, ada domba, ada lele. Iya. Ada burung dara ya. Burung. Iya. Apalagi ada ayam. Ada anak orang. Karena biasanya rumah saya pagi-pagi tuh anak-anak bocil suka pada main itu. Berisik, kadang. Cabok main. Tapi lah ketika ada anak kecil main-main jangan gak seneng, apalagi main di masjid. Kata guru-guru saya, anak kecil itu mainnya diasuh sama malaikat. Anak kecil mainnya diasuh sama malaikat. Jadi ketika di masjid main bayin aja, lagi diasuh sama malaikat ya. Karena di rumah orang tuanya nggak mau ngasuh. Iya. Itu orang izin sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah izinin aku buat berzina. Sahabat geram kan, udah pada naikin baju. Tapi sama Nabi Muhammad sini.
duduk di hadapan Nabi Muhammad, lebih mendekat lagi kata Nabi Muhammad. Begitu dekat sama Nabi Muhammad ditanya, kamu mau berzina? Iya ya Rasulullah, saya nggak bisa ninggalin zina. Baik, saya mau nanya dulu nih kata Nabi, seandainya kamu punya ibu, kamu rela redo nggak kalau ibu kamu dizinain sama orang? Enggak dong, ibu saya masa dizinain sama orang? Baik, kalau kamu punya istri kamu dizinain sama orang, kamu rela apa enggak? Enggak, saya nggak rela ya Rasulullah, jelas saya nggak rela. Anak perempuan kamu kalau dizinain sama orang, kamu rela apa enggak? Enggak ya Rasulullah, demi Allah saya kagak bakal rela. Kakak perempuan kamu, adik perempuan kamu, semua saudara-saudara yang semuanya berjenis kelamin perempuan disebutin sama Nabi Muhammad. Setelah bilang nggak rela, saya nggak rela. Rasulullah mengatakan, nah kalau begitu, ketika kamu zina, kamu nggak tahu bisa jadi itu adalah ibu dari seseorang, istri dari seseorang, anak perempuannya seseorang, kakak perempuannya seseorang, adik perempuannya seseorang. Sebagaimana kamu tidak rela ketika anggota keluargamu yang perempuan dizinain orang, sama orang tersebut pasti tidak akan rela ketika anggota keluarga yang perempuannya kamu zinain. Kemudian dia mendapatkan penjelasan yang logis dari Rasulullah, dia menjadi tenang. Kemudian sama Rasulullah dipanggil lebih mendekat lagi, wahai sahabatku, mari lebih dekat lagi. Kemudian tangannya Nabi Muhammad ditaruh di dadanya dan didoakan oleh Rasulullah. Kemudian kata sahabat tadi, demi Allah tidaklah terangkat tangan daripada Rasulullah dari dadaku, melainkan saat itu juga maksiat yang paling aku benci di dunia adalah berzina. Sayangnya Rasulullah tuh bahkan kepada para pendosa diperlakukan sedemikian rupa. Bukan hanya kepada pendosa manusia, kepada tumbuhan juga yang tadi pohon korma. Pohon korma udah mati, bukan mati ya. Pohon korma dijadikan tempat khutbahnya Nabi Muhammad. Singkat cerita, suatu saat ada seorang sahabat perempuan yang menawarkan anaknya, ya Rasulullah, anak saya bisa bikin pintu nih. Orang kusen begitu kalau bahasa kita ya. Dia bisa bikin mimbar ya Rasulullah yang baru, dibikinin mimbar yang baru sama Rasulullah. Hanya bergeser beberapa jengkal saja, mimbar yang baru Rasulullah di situ dibangun. Rasulullah khutbah di situ, Rasulullah ceramah di situ, Rasulullah bersandar di situ. Suatu saat lagi khutbah Jumat, khutbah yang wajib yang nggak boleh sembarangan. Tiba-tiba di satu masjid tersebut terdengar tangisan seperti tangisan anak kecil yang begitu dahsyat yang sampai menusuk telinga sahabat semua yang mendengarnya. Satu masjid mendengar tangisan tersebut. Dilihat kanan kiri nggak ada yang menangis. Tapi Rasulullah yang lagi khutbah di atas mimbarnya turun dari mimbarnya dan sahabat tahu ternyata tangisan tersebut yang begitu kencang keluar dari pohon korma yang sudah lama tidak disandari oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pohon korma tersebut dipeluk oleh Nabi Muhammad, semuanya nggak ada yang dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Tapi dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad menentangkan itu pohon korma, dikasih dua pilihan, aku balik lagi kepada kamu untuk bersandar kepada kamu, atau yang kedua, aku jadikan kamu kelak mimbar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku tanam di surga dan buahmu dimakan oleh para penduduk surga. Kemudian pohon korma tersebut memilih pilihan yang kedua untuk dipertemukan lagi nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tangisan itu diam. Kata Nabi Muhammad, seandainya aku tidak turun memutus khutbahku, aku tidak menenangkan ini pohon korma, maka dia akan menangis sampai hari kiamat sebab kerinduannya kepada aku. Itu pohon korma yang hanya berpisah beberapa jengkal saja, kerinduannya begitu dahsyat sama Nabi Muhammad, bahkan tumbuhan bukan manusia. Lalu bagaimana dengan kita yang berpisahnya udah ribuan tahun, ratusan tahun? Seharusnya kerinduan kita jauh lebih rindu daripada pohon korma tadi. Tapi kenapa rindu kita tidak sampai? Tapi kenapa kasih sayang Rasulullah tidak bisa kita rasakan? Karena terhalangnya oleh hijab yang begitu besar, hijab yang begitu dahsyat apa? Hijab dosa yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita. Maka mudah-mudahan dengan seringnya ngaji kita, perlahan Allah hilangkan dosa kita, hilangkan lama-lama bersih, sehingga kita bisa merasakan kasih sayang Nabi Muhammad, kita bisa merasakan rindu yang begitu dahsyat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, anaknya Habib Umar, pernah di depan jamaah mengatakan, sebentar lagi aku akan mengucapkan satu nama, maka persiapkanlah hati kalian, kata Habib Salim.
Sebentar lagi aku akan mengucapkan satu nama, maka persiapan hati kalian. 3 kali diulang. Sebentar lagi aku akan mengucapkan satu nama, maka persiapkan hati kalian. Saat itu beliau mengatakan apa? Satu nama, benar-benar satu nama. Beliau mengatakan Muhammad. 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 3 kali diucapin. Itu responnya beda-beda. Ada yang nangis kejep, ada yang nangis langsung terus, yang biasa aja. Nah, kadar daripada keadaan hati kita, cinta kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad, kadar kebahagiaan kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad tergantung daripada dosa yang ada dalam hati kita. Kalau sahabat dulu banyak masalah, ada tuh yang hanya dengan mendengar nama Nabi Muhammad dari mulut sahabatnya. Saya tadi habis ketemu Nabi Muhammad langsung tenang. Ada yang dia tenang ketika dia bertemu dengan Nabi Muhammad baru bisa tenang. Ada yang ketika datang ke rumahnya, datang ke majlisnya baru bisa tenang. Kita juga begitu. Di antara kita mungkin mendengar nama Nabi Muhammad ada yang biasa aja, tapi ada yang girangnya luar biasa. Maka tergantung daripada keadaan hati kita, bersihkan hati kita dari dosa sehingga kasih sayang Nabi Muhammad yang Rasulullah berikan kepada kita akan kita rasakan sampai saat ini. Gitu. Ya Allah, saya juga banyak dosa. Umur saya udah 17 tahun begini belum mimpi Nabi Muhammad. Ini udah 17 tahun kan lama hidup di dunia ya. 17 tahun lebih 10 tahun. 27. Menolak tua. 10 tahun. Saya juga umur sampai begini nih, udah bangkotan 27 tahun belum sekalipun Nabi Muhammad mampir ke mimpi saya. Kenapa? Ya saya banyak dosa. Saya di sini mah nggak ada. Saya banyak dosa. Di sini mah nggak ada. Ini kalaupun ada jamaah yang banyak dosa sehingga belum mimpi Nabi Muhammad, bukan di sini, itu jamaah saya di Kamboja. Jamaah saya di Anur, saya urusan semuanya udah mimpi Nabi Muhammad. Tuh, saya juga begitu ya, bersihin dosa kita, insya Allah Nabi Muhammad dengan mudah hadir ke dalam mimpi kita. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Itu sangat boleh disambung menyambung. Mau ngopi dulu katanya. Mau ngopi dulu. Nah, kalau mau ngopi dewek, jangan kajak-kajak saya, bawa nama saya. Bareng. Ya udah silakan. Yang mana? Mau yang mana? Yang ini. Saya takut diracun yang itu dah. Ini aja. Ini buat siapa? Hah? Buat siapa ini? Hah? Ambilin. Bang nih bang, cara dia megang bang. Kau lo bang. Panas. Hah? Panas orang. Panas ya. Panas. Panas ya. Vitamin. Sehat. Saya milih yang di situ biar aman kan, takut yang di sini udah diracun. Yang di situ cara ngambilnya begitu. Habis dari belakang, bismillah. Oh ya bisa di belakang tadi ya. Aman tangan kanan bukan kiri. Udah potong kuku, nggak ada yang nyangkut di jari, nggak ada. Jadi dijelasin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aus. Alhamdulillah. Seger ya. Ada asin-asinnya. Alhamdulillah. Nggak boleh cheese begini ya. Nggak boleh. Itu budaya Wahyudi ya. Nggak boleh. Wahyudi. Maaf Bang Wahyudi. Cagar. Cagarnya. Nah, sok atuh. Ngomong cager, ingat ada tetangga saya di Bandung, penjaga warung Madura, tapi orang Medan. Itu sertifikatnya perlu ditanyain itu. Tinggal di Bandung, jagain warung Madura, tapi dia orang Medan. Nikah sama orang Tasik. Oh. Ngobrol, ternyata Sundanya udah lumayan bisa. Campuran ngomongnya Sunda Indonesia. Tapi karena orang Medan, ngomong Sunda gimana? Angger we. Cager.
Jadi keinget sama itu abang-abang itu, masya Allah. Jadi ingat dulu yang ada orang Medan pertama kali datang ke Tangerang kan, Gimana? nyampe di terminal ada rujak. Dia emang suka rujak kan, cuman taunya rujak doang. Gitu ada tulisan rujak kan. Terus temennya nanya, ada rujak sini? Ada, tadi ada rujak bebek. Bebek kan, rujak bebek. Ya, kan orang Medan dia ngomong rujak bebek. Iya, baru kali ini ada bebek di rujak. Ada bebek di rujak cuma di Tangerang memang. Rujak Alhamdulillah. bebek. Udah nih. Udah dong. Udah ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kakanda sudah menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, terutama buat yang di sampingnya ya, alhamdulillah. Udah pada kenal sama saya ya. Saya di sini di Anur udah sering, udah lumayan kenal sama teman-teman semua. Hah? Baru juga. Kemana aja lu? Udah berapa kali ya? Bertiga pernah. Banyak lah, banyak. Bertiga pernah, ini sendiri sekarang alhamdulillah. Oh berdua ya. Nyari Pak. Terus saya keluar dari kakak ya Pak. Qadarullah lagi ada acara di Tangerang, mampir ke sini alhamdulillah. Dari Bandung sampai jam berapa kemarin tuh? Jam 12 malam. Alhamdulillah sekarang ke sini. Gimana kabarnya teman-teman, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sehat lahir, sehat batin. Habis minum kopi batuk. Kenapa bisa batuk? Nggak tahu itu tangan kenapa. Alhamdulillah ya. Teman-teman sehat, berarti orang kaya. Benar, rezeki itu tingkatan ada 4. Paling tinggi sehat, paling bawah kekayaan. Paling tinggi sehat, paling bawah kekayaan. Duanya lagi saya lupa. Ini saya lupa. Ya orang lupa apa adanya aja ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Bahaya ketika nggak tahu gua kurang nggak tahu. Hikmat intinya 2. Hikmat tertinggi sehat, hikmat paling bawah kaya. Kok bisa teman-teman nggak punya duit tapi sehat? Enak nggak? Enak. Apalagi sehat punya duit. Tapi dibalik, teman-teman punya duit tapi nggak sehat, enak nggak? Nggak bisa nikmatin kerja. Makanya kalau cari duit, cari kerja jangan terlalu serius. Maksudnya gimana? Serius kerja sampai lupain ibadah, ini rugi 2 kali. Kerja capek, ibadah ketinggal, ruginya dua kali. Yang paling sakit apa? Udah kerja bertahun-tahun, berbulan-bulan, nabung, tahu-tahu meninggoy. Tahu-tahu mati. Yang nikmatin harta kita siapa? Orang lain, adik kita, kakak kita. Ya walaupun nggak apa-apa, cuman betapa ruginya udah harta nggak kenikmatin, kerjanya capek, ibadah ditinggalin. Pas di akhirat kata malaikat tuh nyemplung ke neraka, mau didorong apa mau sendiri? Gampang. Bener kan? Ninggalin ibadah pilihannya kalau nggak masuk neraka ya masuk ke dalam dasar neraka. Dasarnya paling dasar. Dan kebanyakan bahan bakar di neraka adalah perempuan. Nggak enaknya jadi perempuan. Susah banget, banyak aturannya, malah dijadiin bahan bakarnya neraka. Tapi kata Nabi, yang paling gampang masuk surga juga perempuan. Jadi nggak usah sedih, gampang masuk surganya, gampang juga masuk nerakanya. Yang mana? Kalau laki-laki dihisap dulu, bener nggak bang?
Oh gimana tanggung jawabnya ke istri, tanggung jawabnya ke anak, ke kakak, ke adik. Ke perempuan mah gampang, apalagi kalau udah nikah. Taat aja sama suami, gampang masuk surga. Nggak bakal dihisap. Disuruh pilih lewat pintu yang mana aja terserah. Tapi yang bikin susah apa? Banyak nuntut sama suami, dibilangin, tapi kan tuh bener nggak bang? Padahal tinggal, makanya saya beruntung punya istri sekarang punya istri, sebelumnya belum. Rada ngeselin ya. Makanya baik laki baik perempuan cari jodoh tuh yang berilmu. Kenapa? Nggak susah ngedidiknya. Masya Allah. Bener. Istri saya kok dibilangin iya aja, nggak pernah ngebantah, paling cemberut. Tapi kalau udah cemberut saya biarin dulu. Begitu udah selang semenit 2 menit tengah 10 menit, tapi nggak sampai sejam sih, 10-20 menit saya datengin, kenapa cemberut? Dibilangin sama suami kalau cemberut, iya abisnya gini. Ya gitu. Jadi kalau suami istri satu galak, satunya harus lembut. Tapi kalau galak terus itu nggak bagus. Ada kalanya kita galak, ada kalanya kita lembut. Nah balik lagi, apa tadi ya? Nyari istri yang berilmu. Hah? Nyari istri yang berilmu, cari suami yang berilmu. Kalau nggak berilmu, minimal suka sama majelis ilmu, udah itu aja. Makanya paling gampang tuh nyari jodoh itu di majelis taklim, udah. Siap-siap bang. Siap-siap ya. Insya Allah Anur bentar lagi akan buka biro jodoh ya. Tapi emang udah dari sini ada 3 orang yang sinlok. Alhamdulillah. Udah jadi sampai nikah? Udah sampai nikah. Alhamdulillah sampai mati insya Allah ya. Cuman ya itu dia datang tanpa sengaja, bukan janjian. Ada yang janjian ngaji sini bareng-bareng, ujung-ujung nggak jadi. Tapi ada yang nggak janjian, niatnya ngaji aja dia jadi nikah kemarin saya datangnya. Makanya teteh yang mana gitu. Dia mending niatnya ngaji aja, perkara nanti di depan tiba-tiba kepentok atau sendalnya salah, sendal teteh dipakai sama Bang David misalnya. Nah siapa tahu dari salahnya sendal kan, jadi jalan jodoh. Bang David itu sendal saya kan masa, oh iya ada haknya. Nggak sadar. Udah siap pinjam motor. Sebentar ya, Bang David. ada 2 perintah yang nggak bisa saya tolak. 1 permintaan ibu saya, yang kedua permintaan istri saya. Ya, ini istri saya udah siap. Hayu, cenah. Kaskeun. Saya mau jemput dulu sebentar, nggak jauh dari sini ya, jemput istri saya sama anak saya. Oh, nggak mau dijemput? Hah? Nggak mau dijemput? Kenapa? Kamu mau langsung jemput? Iya katanya maunya sama aku gitu. Suami yang bertanggung jawab ini. Iya. Jangan dikubur sebelum mati. Secara logika lagi ngisi pengajian minta jemput repotinnya. Tapi dah 2 ibu sama istri, 2 permintaan yang nggak pernah bisa saya tolak. Masya Allah. Kenapa? Mumpung masih ada, mumpung masih hidup. Kalau bukan ke kita, ke siapa lagi? Bener nggak bang? Selagi hidup, selagi masih ada, jangan disia-siakan. Titip bentar ya. Iya. Titip ya. Kalau istri minta angkatin truk, Hah? Bang tolong gendong truk. Nah, itu baru nggak bisa. Bang tolong jemput, insya Allah bisa. Bang nikah lagi Ki. Hah? Bang nikah lagi Ki. Ya nggak tahu gimana ya. Itu mah gimana Allah ya. Mana ada kamera ya. Iya iya. Di kamera gimana Allah? Mana pakai mic lagi? Aduh. Mic-nya tinggalin. Bentar ya. Mic-nya tinggalin sini, jangan dibawa. Ntar kalau biar ngomongin orang nggak kedengeran. Iya, ada baby Luna. Mana? Oh, bentar. Ntar saya jemput dulu ya. Ini taruh di teman-temannya tadi, tapi nyalain mobil kan nanti. Nah, namanya terkunci lagi. Kuncinya dari pencet lagi nggak? Kunci. Yang kalau dia ketemu, pencet lagi terakhir nih sampai merah. Jadi pas di awal mencet sampai hijau, terakhir itu sampai merah.
Malum ini pakai remote agak susah ya. Jadi itu ya yang mana ya? Jangan lama ya. Ya. Itu tuh begitu emang ribet sendiri. Dan begitu teh kita mah bertiga ya. Hidup banyak bercandanya, jangan dibawa serius ya. Senang ya alhamdulillah, susah juga alhamdulillah. Apapun semua terima dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga nanti hati kita lapang, apapun yang terjadi ya enteng aja. Begitu Bang ya. Gimana Bang melihat sosok tadi Bang? Itu saya kagum bukan sama dia ini ya, kagum sama istrinya Bang. Istrinya tuh ya Allah mukanya udah tebel, mukanya tebel teh, emang di mana-mana bertingkah dia. Tapi gimana teh? Ya gimana lagi? Bentar lagi dia datang sama istrinya. Teh Dinda berhalangan hadir karena ada acara ngaji juga di daerah Pamulang. Iya jauh biasa, saya nggak bisa ke sana, beliau yang gantiin. Ya gimana lagi udah di DMP. Enggak lah, itu ngaji biasa, bukan undangan. Saya kayak begitu Bang ya, saya diundang ada duit yang ada duit saya jalan. Ini serius, saya ini ngomong serius ya. Ada nih goreng. Saya kalau diundang promosi Bang benar. Nih teh maaf ya, kalau ada yang mengatasnamakan saya, ngundang saya ceramah, kalau bertiga emang ada bisarohnya yang kita tentukan karena satu dari Bandung, satu dari Depok. Saya di sini. Jadi untuk akomodasi segala macam. Itu kalau bertiga ada nominalnya. Tapi kalau saya sendiri teh, tanya Bang Andre yang selalu menjadi penghubung saya. Tanya Bang, ketika ada yang nanya, dijawab sama Bang Andre, enggak, dibalikin lagi sama panitia. Emang Ustadz nggak pernah masang kok, gitu. Jadi orang tuh kalau ngundang ke saya saat ini kalau pribadi, kalau bertiga ada nomor khususnya. Kalau ngundang saya pribadi teh, pertama lewat Bang Andre atau langsung ke saya. Kenapa langsung ke saya? Menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Beberapa kali lewat perantara, bukan Bang Andre, lewat perantara dibilang Ustadz berapa? 5 juta. Yang nyampe ke saya 500.000. 4,5 juta kemana? Pernah juga, pokoknya gede, 3 juta, 2 juta, 5 juta. Padahal ngundang saya nggak pernah nyebut angka. Selagi saya kosong, selagi saya sehat, jalan. Bahkan pernah ada yang ngundangnya dadakan, dia ngundangnya siang, acaranya kapan? Buat ntar malam, saya lihat kosong, berangkat saya. Begitu ya. Jadi makanya lebih amannya ketika ada yang ngundang. Mana kalau perantaranya Bang Andre saya percaya, tapi kalau perantaranya orang lain, sini deh yang mau ngundang siapa, langsung ke saya komunikasinya, begitu. Teteh juga begitu ya. Kalau mengundang saya, jangan pikir yang macam-macam. Ntar hidangannya gimana? Enggak, roti saya juga jadi nih. Emang nggak? Roti saya nggak minta apa-apa roti. Iya, begitu ya. Menghindari. Ya jangan sampai lah kita pengen ngaji, pengen maulid terkendala hanya gara-gara uang. Ya. Cuma seberapa sih buat bensin juga habis, buat pulsa habis, buat top up habis. Tapi yang namanya silaturahim itu mahalnya di situ. Yang mahal silaturahimnya bukan duitnya, begitu. Maaf kata duit ujung-ujungnya maaf ya jadi tai, jadi kotoran. Tapi silaturahim bisa menjadi jalan penyelamat kita sampai ke surga nanti. Ngomong-ngomong nih kopi saya ada lalatnya Bang, dicelupin biasanya ya. Tapi bisa jadi mengundang lalat tangannya dia tadi nih. Gitu deh, ada lalat tuh. Iya kan, mungkin lalat bukan kecoa. Kalau lalat gimana Bang sunahnya dengan Nabi? Ada minuman? Ya. Gimana Bang? Dicelupin karena lalat itu kan ada 2 ya, kayak Ayamnya. iya, dan itu ada satu ada penyakit, satu ada penawarnya gitu. Dan sunnah Nabi itu dicelupin
Nggak nyampe. Kopo-kopo. Udah langsung minum semua aja Ustaz lah. Masih basah ya. Mau bilang terbangnya. Kebanjiran tuh kemarin Ustaz. Ya di Masjid Gadong. Banyak banget yang kebanjiran. Ada yang kebanjiran nggak teman-teman? Oh. Jadi semalam di rumah pulang apa nggak yang kita kasih ya video jalur rumah akhirnya kita keluar lewat ini tol Cibuka. Kalau keluar itu khawatir masih banjir situ. Alhamdulillah masih saya kayak maafin maaf saudara saya yang nggak tahu dia kalau dia pakai kas ya pakai kas. Udah manggil saya salah, manggil saya salah. Iya. Kan namanya Instagramnya ideal sih kalau ini terbang tuh. Iya, jadi terkait ini Ustaz kemarin yang pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, insya Allah kan tadi saya sudah sampaikan juga, insya Allah nanti kita mungkin akan ada sesi live, gitu ya, live Instagram buat menjawab pertanyaan teman-teman yang online yang belum sempat terjawab. Oh iya maaf, lahir batin saya mohon maaf, mati saya masih ingat itu. Minggu lalu kan saya mau ngasih jadah amalannya, benar nggak? Nah, Tapi saya video saya ke orang itu nggak pernah marah sih mas pakai sopan kayaknya. Itu yang saya ngerti ya. Kemarin saya mau ngasih di grup, jadi saya pengen ngasih di grup terus ngasih di story. Cuman khawatir ketika ngasih di story di grup saya akan ngasih arahan kurang gitu. Terus sambil nunggu nih saudara saya ya, sambil nunggu saudara saya menyebut bidinya. Kemarin saya mau ngasih amalan kan. Amalannya kemarin buat jodoh Ustaz, buat jodoh bisa, buat kerjaan bisa, buat haji juga bisa. Intinya apapun bisa, yang penting kuncinya yakin sama rajin. Yakin sama rajin masih koma gitu. Kemarin Bang Andre udah ngasih testimoni itu. Jadi ceritanya ada yang cerita nih tahun lalu tepatnya di bulan Agustus di mana aku merasa hidup seperti ini. Apa yang harus aku lakukan setelah lulus sekolah? Menjadi pekerjaan itu sulit, begitu sulit. Maha baiknya Allah mempertemukan aku dengan kajian ini. Teman hadir. Ketika aku ikut kajian dan ada jamaah yang bertanya apa doa untuk kami para pencari pekerjaan Ustaz, mana? Kan itu ada komanya dirinya. Apa doa untuk kami para pencari pekerjaan? Oh, dan Ustaz mana menjelaskan ini doanya. Masya Allah setelah diamalkan aku terima kerja sesuai dengan doa-doa yang dipanjatkan. Maka sampai saat ini 1 tahun lebih aku masih bekerja di tempat yang aku panjatkan melalui doa. Yang motivasinya motivasi nangis. Aku pun alhamdulillah sampai sekarang masih bisa meluangkan waktu untuk kajian di sini. Terima kasih yang sudah membangun komunitas kajian di masjid ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya. Doa insya Allah mendapatkan hasil terbaik. Jangan lupa berdoa ya teman-teman. Akhirnya hebohnya bling sama tangan begini. Masya Allah. Wadiau, sabur. Ini amalannya dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Yang kemarin itu Riyadhah 40 hari kemarin. Kalau masih istiqomah sekarang, Masya Allah kemarin ada pekerjaan, ada yang dapat jodoh, ada yang kendaraan yang diimpikan udah ada yang berangkat umroh juga tanpa duit. Kuncinya apa? Yakin. Istiqomah itu ada yang lainnya. Nih, dimulai dari sholat subuh. Ada sebelum, ada sesudah. Tapi ada juga sesudah doang. Kita ngejar dulu datangnya. Subuh dimulai dari subuh Bang. Sebelum subuh. Yang laki-laki perempuan kalau bisa ada tuh sebelum subuh biasanya buat sedekah subuh walaupun cuma 1.000 walaupun cuma 2.000 rutinin
2.000 dah, 1.000 nggak enak ruginya. Sebelum subuh sedekah subuh dulu. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Tapi intinya nanti ada diberi-berikan ini. Sebelum subuh, sebelum sholat subuhnya tuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Apa tadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Itu sebelum subuh ya. Udah? Setelah subuh, setelah saya berikan subuh segala macam, atau kalau isikan mau berangkat subuh tuh langsung amalannya juga boleh. Tadi sebelum subuh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Sesudahnya setelah sholat subuh baca sholawat 100 kali. Tapi sebelum sholawat ada pembukanya dulu nih. Sebelum sholawat baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu baru baca sholawat 100 kali. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli 'alaihi, boleh Allahumma sholli 'ala Muhammad, boleh, atau yang singkat shollallahu 'ala Muhammad, boleh. Intinya 100 kali. Itu subuh tuh. Sebelum subuh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100. Sesudah subuh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad, Allahumma sholli 'ala Muhammad, Allahumma sholli 'ala Muhammad 100 kali. Ingat yang innallahnya satu kali aja. Kemudian naik dari subuh ke zuhur. Habis zuhur baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalau di mode wasol la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Bebas mau al-malikul atau di wasol. Berapa? 100 kali. Itu setelah zuhur. Setelah asar baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Cukup apa yang dilanjutin kalau berat lisan ya kau balik kanan. Cukup Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali. Habis maghrib sama. Habis maghrib sama kayak habis subuh tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu 'ala Muhammad 100 kali. Setelah isya nih. Setelah isya baca sholawat biasa Allahumma sholli 'ala Muhammad, Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad 400 kali. Itu aja. Ya, kita catat ya dari subuh sampai isya juga ya. Kalau mau tambah boosternya habis isya nih, baca boosternya ya. Tapi kalau nggak dibaca nggak apa-apa, tapi ada boosternya di sini. Setelah isya sebelum tidur baca ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq. Ya Fattah Allah yang maha membuka segala sesuatu, semua yang dibuka. Ya Razzaq yang maha memberikan rezeki. Ya Fattah, ya Razzaq dibaca berapa? Minimal 3. Jadi ada 3 pilihan dibaca. Ya Fattah, ya Razzaq digabung ya, bukan ya Fattah ya Razzaq terpisah. Ya Fattah, ya Razzaq hitungnya 1. Pilihannya 3 kali, 7 kali, 11 kali. Kalau punya hajat yang lebih gede, yang lebih besar, paling 111 kali. Tapi minimal saya selesai sholat 11. 3 bagi kita, 7 bagi kita, 11 saya minimal. Ya Fattah, ya Razzaq 11 kali. Atau kalau punya hajat yang lebih besar, baca 111 kali. Setelah ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq tutup. Ya muhawwilal ahwal, ya muhawwilal ahwal. Kalau saya tasydidkan berarti baunya double ya. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muhawwilal ahwal, wahai engkau ya Allah yang maha membolak-balikkan keadaan. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Jadikanlah keadaan kami menjadi baik. Ubahlah, wahai Engkau yang maha merubah keadaan. Hawil, ubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang baik. Dari yang dari susah jadi gampang, yang dari gak punya uang jadi punya uang, yang dari jomblo jadi punya pasangan. Ya muhawwil al ahwal,
hawil ahwalana ila ahsanil hal, 1 kali. Terus ditutup lagi dengan doa 1 kali juga. Jadi kita punya hawil ahwalana ila ahsanil hal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 1 kali. Dari subuh sampai isya dari dia mau kemana-mana itu aja. Ustaz, kalau saya misalnya lagi ada kondangan nih, dulu nggak apa-apa, sekali mah. Ya tadinya misalnya dulu lewat di foto pas sakitnya dalam sehari itu amalnya jangan lewat. Atau yang malam kalau pada lagi kalau baca ya pada yang sekarang baca ada habis pulang kondangan tiduran atau di foto pasti kita suruh rasa. Jadi dalam sehari kami diingat, ya. Kalau pakai puasa boleh puasa selama belum. Nah, dalam puasa juga bagus. Intinya yakin istiqomahnya. Masa sih, masa sih. Saya sudah melakukan hari sudah ngakuin. Ibaratnya saya sudah keadaan nih. Teman-teman tidak menjalani apa yang berada sekarang ini. Gitu. 40 hari kan jaga, 40 hari jaga sholat 5 waktu di jamaah, yang laki-laki 40 hari jaga sholat tepat waktu minimal, atau sholat yang meninggal 40 hari. Ya jaga selama 40 hari. 40 hari aja. 40 hari kalau serius di hari ke-40 Allah jadiin. Atau sebelum hari ke-40 Allah kabulin. Yang penting yakin serius. Bukan kalau 40 hari saya belum dapat gimana? Lanjutin 40 hari lagi. Ibarat kata ya 40 hari kan Allah lagi ngapus dosa kita dulu di 40 awal. Gitu. Tapi jangan diniatin langsung 40 hari berat. Minimal 2 hari atau 3 hari nggak terasa nanti 40 hari. Insyaallah ya. Insyaallah hajat semuanya kabul ya.